Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Saya berterima kasih kepada Departemen Sekolah Sahabat yang telah memberikan kesempatan bagi saya untuk boleh menyampaikan kuasa Tuhan di dalam kehidupan saya. Saya pada kesempatan kali ini ingin menyaksikan betapa luar biasanya kuasa doa di dalam kehidupan saya. Beberapa waktu lalu, saya memiliki pokok doa yang khusus, di mana saya mencari sebuah pekerjaan. Waktu itu saya selalu mendoakan pergumulan saya ini, di mana saya mencari pekerjaan dalam setiap doa pribadi saya. Saya menanti di dalam doa-doa saya 1 minggu, 1 bulan, bahkan beberapa bulan lainnya. Tetapi saya merasa bahwa Tuhan juga belum mendengar akan doa saya. Tuhan belum menjawab akan doa-doa saya gitu. Kemudian saya juga merasa bahwa Tuhan ini tidak mendengar apa yang saya sampaikan gitu kepada Tuhan. Nah, di tengah pergumulan hidup saya, tiba-tiba saya dihubungi oleh salah satu perusahaan di mana saya pernah melamar di perusahaan ini beberapa waktu lalu. Luar biasa, saya sangat senang. Saya ternyata salah. Tuhan ternyata mendengar doa saya. Tuhan menjawab doa saya gitu. Kemudian HRD ini meminta saya untuk datang mengikuti psikotes dan juga interview. Namun posisi ini bukan merupakan posisi di mana saya melamar, tetapi dialihkan di posisi yang lain. Dan di pekerjaan ini saya harus bekerja dalam sistem shifting. Mungkin tanpa ragu saya mengiyakan gitu. Apakah Tuhan menjawab doa saya? Tapi dengan maksud ini mungkin saya harus menyampaikan mengenai hari Sabat, di mana saya harus beribadah pada hari tersebut, sehingga saya tidak dapat bekerja pada hari itu. Kemudian saya mengikuti proses interview dengan HRD dan juga user. Kemudian saya diminta untuk menunggu hasil dari interview ini. Beberapa hari kemudian saya dihubungi kembali untuk mengikuti interview lanjutan. Saya di sini sedikit bingung, kenapa harus ada interview lanjutan? Kenapa saya harus interview kembali gitu. Kemudian dengan perasaan yang sangat tegang, saya kembali ke perusahaan tersebut dan saya diwawancarai oleh user yang lain, user yang berbeda dengan sebelumnya. Puji Tuhan saudara, luar biasa, saya dialihkan dan diterima di posisi pekerjaan yang semula saya lamar itu. Sehingga saya tidak perlu bekerja pada hari Sabat atau saya bekerja pada jam kerja kantor biasa. Di sini pelajaran yang saya boleh ambil adalah saya perlu bersabar. Tuhan pasti mendengar dan menjawab doa kita. Tuhan akan menjawab doa kita dengan iya, tidak, dan tunggu. Dan doa merupakan satu-satunya komunikasi kita dengan Tuhan. Tuhan pernah mengatakan kepada kita, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, dan ketoklah maka pintu akan dibukakan kepadamu. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik, saudara-saudara sekalian, pelajaran kita pada minggu ini adalah pelajaran yang ke-9. Ya, pelajaran yang ke-9 dengan judul Tanda Perjanjian. Kalau saudara-saudara masih ingat, pelajaran minggu lalu kita membahas tentang hukum perjanjian, di mana hukum, 10 hukum Tuhan merupakan elemen penting di dalam sebuah perjanjian yang Tuhan adakan bersama dengan manusia. Nah, pada minggu ini kita akan belajar tentang Sabat, ya, yang mana adalah sebuah tanda dari perjanjian tersebut. Ayat hafalan kita, kalau saudara-saudara buka dari buku sekolah Sabat kita, ya, saya harap juga bisa sambil buka buku sekolah Sabatnya dan buka Alkitabnya sehingga kita bisa mengikuti. Dari Keluaran 31 ayat yang ke-16 adalah ayat hafalan kita, ya. Dikatakan di sana, maka haruslah orang Israel memelihara hari Sabat dengan merayakan Sabat turun-temurun menjadi sebuah perjanjian kekal. Oke, saudara-saudara semua, saya akan masuk dalam pelajaran kita dengan suatu latar belakang, ya, yang sebenarnya ini juga sudah disampaikan dalam buku sekolah Sabat kita.
bahwa Tuhan adalah pencipta dan signifikansi atau pengaruhnya dari gelar pencipta ini yang milik Tuhan terhadap hari Sabat, ya. Kalau kita ingat minggu penciptaan, ya, ada penciptaan, kita ingat minggu penciptaan, 6 hari lamanya Tuhan menciptakan langit dan bumi, dan di akhir minggu penciptaan itu, di hari terakhirnya, yaitu hari yang ketujuh, Tuhan menginstitusikan, Tuhan menciptakan sebuah hari, Tuhan menguduskannya, yaitu hari Sabat, ya, atau hari Sabtu, di mana itu di kalender kita pada saat ini. Nah, bisa dikatakan bahwa Sabat itu sendiri adalah puncak dari penciptaan. Kita perlu ingat, ya, perlu kita garis bawahi bahwa Sabat adalah puncak dari penciptaan, ya. Kenapa Sabat merupakan puncak dari penciptaan? Kalau kita ingat manusia, saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu, manusia itu diciptakan pada hari yang ke-6, ya. Manusia diciptakan pada hari yang ke-6, dan pada hari yang ke-7 Tuhan menguduskan hari Sabat, dan Tuhan menyuruh manusia untuk juga menguduskannya, beristirahat, ya. Beristirahat. Nah, uniknya adalah ini. Manusia beristirahat setelah sehari bekerja. Kenapa? Manusia kan baru diciptakan hari ke-6, tapi hari ke-7 sudah beristirahat. Jadi kalau kita boleh katakan bahwa manusia ini belum apa-ngapain tapi udah beristirahat gitu. Padahal baru sehari dia hidup. Tapi Tuhan sudah menyuruh dia untuk beristirahat, untuk berhenti bekerja. Maksudnya apa? Kenapa hal ini harus dilakukan? Tampaknya aneh. Nah, tetapi ada dua hal poin penting di sini, yaitu Tuhan ingin mengajari manusia untuk mengetahui prioritasnya. Ya, untuk mengetahui prioritasnya. Jadi, latar belakang Sabat di akhir mingguan adalah puncak penciptaan, artinya Sabat ini diinstitusikan Tuhan agar manusia itu tahu prioritas dalam hidupnya itu apa, yaitu Tuhan sendiri. Ya, hal pertama yang manusia lakukan, yang manusia ingat secara signifikan adalah, wah, saya baru hidup 1 hari, besoknya saya dikenalkan dengan yang namanya Sabat bersama Tuhan sepanjang hari penuh, ya, tidak memikirkan masalah-masalah duniawi. Tuhan ingin membuat suatu hari perhentian di mana manusia nantinya bekerja selama seminggu, tapi ada 1 hari di mana semuanya itu di-reset, semuanya itu diatur ulang lagi supaya manusia ingat lagi prioritasnya apa, ya. Dan yang kedua adalah mengetahui alasan dan tujuan diciptakan. Bukan hanya manusia ingat siapa penciptanya, tapi manusia juga tahu, nah, untuk apa sih saya diciptakan? Tujuan saya di dunia ini untuk apa sih? Nah, hari Sabat adalah hari di mana manusia mengetahui hal itu pada saat penciptaan, di mana Tuhan menjelaskan. Dan hal ini harusnya menjadi bagian dari kita pada saat ini, ya. Asal mula Sabat di pelajaran hari Minggu ditarik dari latar belakang penciptaannya. Nah, uniknya saudara-saudara sekalian, 3 kata, kalau kita lihat, ya, 3 kata dalam bahasa Ibrani yang berhubungan dengan hari Sabat. Ya, ini di dalam Kejadian 2, kalau kita boleh buka di Alkitab kita, yang memberi kita petunjuk perbedaan hari perhentian dengan hari lainnya. Perbedaan hari Sabtu dengan hari lainnya itu apa sih? Ada 3 kata, ya. Dan pada saat Tuhan menginstitusikan Sabat, yang pertama adalah maka Tuhan berhenti atau beristirahat, ya. Artinya apa? Tuhan memberi contoh pada manusia bahwa saya saja, sang pencipta, itu berhenti. Berhenti bukan karena Tuhan lelah, ya. Kalau kita tahu di nas Alkitab lainnya, ya, di kitab Yesaya 40 kalau tidak salah, dikatakan bahwa Tuhan itu tidak lelah, tidak pernah capek. Tuhan berhenti bukan karena dia lelah, tapi dia memberi contoh kepada manusia supaya ada pengingat, mengetahui prioritasnya, ya. Lalu yang kedua, Tuhan bukan hanya berhenti, tapi hari itu diberkati. Ya, kalau kita bisa bilang hari Sabat adalah hari ke-7 adalah hari di mana Tuhan menciptakan sebuah waktu bait suci, dalam tanda kutip waktu. Apa maksudnya? Sebelum-sebelumnya Tuhan menciptakan apa? Benda semuanya, bermasa, ya, ada beratnya, matahari, apapun itulah. Walaupun benda itu yang akhirnya menentukan waktu nanti, siang dan malam. Tapi hampir semua itu masa, ada masanya, meter, ya. Ada beratnya. Tapi hari ke-7 Tuhan menciptakan apa? Tuhan menciptakan waktu. Kenapa? Artinya hari Sabat ini adalah bait suci waktu di mana semua orang dimanapun itu, apapun latar belakangnya, sukunya apa, agamanya apa, harusnya ingat pada hari Sabtu, pada hari ke-7 dia ingat
Wah, inilah pengingat saya pada saat penciptaan. Artinya semua orang bisa bersama-sama menguduskan atau menikmati nikmatnya hari Sabat itu. Ini yang dimaksud dengan bait suci waktu. Dan kata memberkati artinya hari Sabat itu penuh berkat, saudara-saudara sekalian. Hari Sabat itu penuh berkat, memiliki potensi berkat yang besar. Artinya apa? Kita akan mendapatkan berkat pada hari Sabat, kita akan menikmati hari Sabat kalau kita mengerti apa makna hari Sabat itu dan kalau kita menguduskan hari Sabat itu. Ya, yang ketiga, kata yang sudah saya sebutkan tadi yaitu menguduskan. Berbeda dengan hari-hari lainnya, ya. Dari sini kita mendapatkan kesimpulan bahwa bukan manusia yang menjaga Sabat, ya, bukan kita yang menguduskan Sabat, tapi sebenarnya apa? Sabat yang menjaga kita, ya. Sabat yang menjaga kita dari apa? Hiruk pikuk dunia. Bayangkan, saudara-saudara sekalian. Kalau pada saat ini kita tidak ada waktu berhenti secara total dari kesibukan, dari pikiran semua lah. Masalah duniawi. Bayangkan kalau tidak ada hari Sabat. Ya, luar biasanya kita. Dan hari Sabat harus seperti itu. Ya. Nah, nanti bagaimana caranya? Kita akan lihat sepanjang pelajaran ini ya, tanda perjanjian. Nah, selanjutnya kita belajar di pelajaran kita ada asal mula Sabat dan Israel, ada hubungannya dengan Israel. Kalau di pelajaran kita itu ada di hari Senin ya, Sabat sebelum Sinai. Tapi saya akan membahas sedikit lebih lebih melebar atau sedikit lebih extend dari pelajaran kita ya. Saya akan sedikit jelaskan kenapa bangsa Israel itu bukanlah alasan utama Tuhan menginstitusikan Sabat ya. Kan kalau misalnya kita dengar dari saudara-saudara kita dari denominasi lain, katanya wah orang Aten ini Yahudi tidak, Kristen tidak ya. Sok-sok Yahudi tapi Kristennya juga enggak. Nah, karena mereka beribadah pada hari Sabat, mereka menjunjung tinggi hari Sabat yang mana itu sebenarnya tradisi orang Yahudi, orang Israel. Nah, di pelajaran ini kita akan melihat bahwa bangsa Israel itu bukanlah alasan utama. Kenapa? Yang pertama ya, ini saya ringkaskan dari pelajaran kita. Hari Sabat sudah ada sebelum kejadian di Sinai. Maksudnya, hari Sabat itu sudah ada sebelum Tuhan menyerahkan 10 hukum. Secara tertulis ya, padahal sebenarnya 10 hukum itu sudah ada bahkan sebelum di kejadian di Gunung Sinai. Tapi kita tidak sempat menguliknya lebih dalam. Kalau saya boleh kasih satu, saudara-saudara boleh memperhatikannya atau mempelajarinya lebih lanjut. Contoh paling sederhana kenapa kita bisa membuktikan bahwa hukum Tuhan itu sudah Tuhan katakan secara verbal, ya, Tuhan ekspresikan kepada Adam dan Hawa di Eden dan turun-temurun. Lalu kenapa Tuhan harus taruh 10 hukum lagi? Supaya sebagai pengingat karena bangsa Israel, karena mereka sudah lama sekali dijajah dan mereka sudah lupa menjadi karakternya dari umat Tuhan. Satu contoh sederhana adalah Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya. Ya, gambar dan rupa itu bukan berarti fisik, saudara-saudara saja. Bukan berarti hanya fisik, tetapi apa? Karakter. Nah, kalau kita bicara tentang karakter, elemen yang menggambarkan karakter Tuhan itu apa? Hukum Tuhan. Berarti secara tidak langsung Tuhan menciptakan manusia dan mengenalkan manusia tentang karakternya. Karakternya apa? Ya hukumnya. Ya, tapi kita tidak bisa bahas itu lebih dalam lagi. Itu hanya membuktikan bahwa hari Sabat itu sudah ada, bahkan di penciptaannya, bahkan sebelum bangsa Israel itu terbentuk, saudara-saudara. Sebelum bangsa Israel itu ada. Poin yang kedua, ini yang unik ya, Israel itu merendahkan makna Sabat. Nah, jadi nanti kalau ada yang tanya, wah orang Advent ini Seventh Day Adventist atau gereja Masehi Advent hari ke-7 ini sok-sok Yahudian, sok-sok bersabat. Padahal mereka tidak mengerti sebenarnya bangsa Israel atau bangsa Yahudi itu sendiri itu merendahkan makna Sabat. Bayangkan saudara-saudara di zaman Yesus pada saat itu, bangsa Yahudi itu memiliki 1.500 ya, di situ saya tulis 1.521 hukum tentang aktivitas yang dilarang pada hari Sabat ya. Awalnya itu cuma 39, tapi di 39 hukum yang melarang, tetapi dipanjangkan lagi jadi dari 39 itu ada anak-anaknya 39, jadi 39 dikali 39 itu 1.521. Ya, sangat banyak sekali. Dan itu semua berbeda dengan yang Tuhan mau. Awalnya hari Sabat itu sebenarnya untuk apa? Dan Yesus datang untuk meluruskan itu. Nah, jadi jangan memakai cara bersabatnya bangsa Yahudi
menjadi contoh kita. Tidak, yang kita contoh harusnya Yesus dan pola pikir dan konsepnya terhadap hari Sabat. Karena orang Israel sendiri itu salah, apalagi di zaman Yesus, apalagi sampai sekarang. Ya, salah mengartikan makna Sabat dan cara bagaimana menguduskannya, ya, menikmatinya. Baik, yang terakhir, Sabat diberikan sebagai sarana untuk memahami pekerjaan penebusan Tuhan bagi manusia. Ya, Sabat itu bukan cuma hari-hari kita tidur-tiduran ke gereja biasa-biasa aja, tapi itu menjadi sarana untuk memahami. Artinya apa? Sabat itu tidak menyelamatkan. Nah, ini kita berhari Sabat bukan otomatis kita selamat ke sorga. Enggak, bukan hari Sabatnya. Tetapi karena ada hari Sabat, kita belajar untuk percaya, mengerti, oh memang benarlah. Hanya Tuhan saja yang bisa menyelamatkan kita. Nah, hari Sabat itu dibuat supaya kita ingat hal itu. Bukan kita berhari Sabat secara giat karena kita pikir bahwa dengan berhari Sabat kita bisa ke sorga. Ya. Nah, ini harus kita pahami dulu sebelum kita lanjut ke hari-hari selanjutnya di pelajaran minggu kita. Nah, jadi kalau kita boleh lanjut ya, kita sudah sepakat bahwa Sabat itu ada sebelum Gunung Sinai. Nah, di pelajaran hari Selasa, ya, adalah judul dari pelajaran kita, tanda perjanjian ya. Hari Sabat menemukan asalnya di dalam Tuhan ya, dari Tuhan. Dua institusi apakah yang kita temukan? Ini ada pertanyaannya. Dua institusi apakah yang kita temukan yang mendahului masuknya dosa ke dunia? Ya, artinya apa yang Tuhan ciptakan, apa yang Tuhan buat sebelum masuk dosa? Institusi apa? Ya, hanya dua, saudara-saudara. Yang pertama adalah Sabat, yang kedua adalah pernikahan. Dan dua hal ini adalah hal yang paling sering kacau balau di dunia kita saat ini. Pernikahan, kita tahu sendiri bukan hanya pernikahan berbeda jenis yang kacau, di mana banyak divorce, banyak perceraian ya, kekerasan, tapi juga zaman sekarang sudah sesama jenis, lalu hari Sabat yang sudah tidak terlihat lagi, orang tidak mengerti maknanya apa dan kenapa kita harus seperti itu. Dan bahkan mungkin kita diejek atau kita mendapatkan kesulitan dalam pekerjaan, dalam usaha kita karena berhari Sabat ya. Dua institusi ini adalah yang diserang setan paling banyak. Sabat adalah ujian kesetiaan. Kita lihat ya tanda perjanjian. Kalau kita belajar tadi sebelumnya, Sabat sebelum Sinai contohnya adalah apa? Kejadian mana. Nah, kejadian mana itu adalah ujian kesetiaan. Kenapa? Kalau kita baca di Keluaran 16 ya ayat 25 sampai 26, orang Israel itu tidak bisa mengambil mana pada hari Sabat. Tidak ada. Artinya mereka harus percaya bahwa Tuhan menyediakan cukup dari hari persiapan atau hari Jumat ya. Itu adalah ujian kesetiaan. Bayangkan kalau mereka tidak percaya, ya mereka bisa stres, mengeluh ya. Dan itu dialami oleh bangsa Israel selama 40 tahun. Tapi bukan hanya ujian kesetiaan, tapi apa? Karena kita setia terhadap Sabat, kita percaya yang harusnya mustahil tapi jadi mungkin, itu menjadi sebuah tanda. Ya, tanda apa? Oh, orang-orang ini bersabat karena kenapa ini unik ini orang-orang ini. Harusnya Israel seperti itu. Menjadi cahaya bagi bangsa-bangsa sekitar. Dan di sini dikatakan, tanda ini untuk apa? Merujuk kepada keselamatan oleh Yesus. Nah, sekali lagi, saudara-saudara sekalian, ditekankan bahwa hari Sabat tidak menyelamatkan. Tapi dengan kita berhari Sabat, kita memberi kepercayaan kita sepenuhnya bahwa hanya Yesuslah yang menyelamatkan kita. Ya, sekali lagi, bukan kita diselamatkan bukan karena kekuatan kita dan bukan karena kelakuan yang kita, tidak ada itu pahala dalam konsep doktrin Kristen. Karena kita semua ini berdosa, saudara-saudara sekalian. Tanda perjanjian itu adalah Sabat, dan itu merujuk kepada keselamatan oleh Yesus sendiri yang mati untuk kita. Ya. Selanjutnya, kita belajar tentang tanda pengetahuan dan penyucian ya di pelajaran kita hari Rabu. Di dalam Hosea 4 ayat 6 dikatakan, umatku binasa karena tidak mengenal Allah, dalam terjemahan baru. Ya, tetapi kalau dalam terjemahan bahasa Inggrisnya atau King James Version yang saya pakai di sini, my people are destroyed for lack of knowledge. Artinya umatku binasa karena kurangnya pengetahuan. Nah, jadi kurangnya pengetahuan ini dihubungkan dengan pengetahuan akan apa? Tidak mengenal Allah ya. Kalau kita baca di Yohanes 17 ayat 3, saudara-saudara sekalian, dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau. Allah Bapa maksudnya. Satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ya.
Pengetahuan yang dimaksud adalah pengetahuan apa? Pengenalan akan Tuhan. Nah, tanda kita mengenal akan Tuhan itu adalah apa? Hari Sabat, saudara-saudara sekalian. Ya. Kita tahu karakternya, karena kalau kita balikan lagi di pelajaran minggu lalu, hari Sabat adalah bagian dari hukum Tuhan. Hukum Tuhan mencerminkan karakternya. Ya kalau kita tidak melihat hari Sabat itu sebagai salah satu dari hukum Tuhan, maka kita tidak mengakui karakter Tuhan itu seperti apa sebenarnya. Itulah kenapa di Hosea 4 ayat 6 dikatakan umatku binasa karena tidak mengenal Allah. Tidak tahu Tuhan itu karakternya seperti apa. Yo, gimana mau kenal? Tidak menuruti hukumnya. Ya. Dan di Yohanes 8 ayat 32 dikatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi saudara-saudara sekalian, hukum Tuhan hari Sabat secara eksklusif itu bukan hanya memberikan kita pengetahuan tentang siapa sebenarnya Allah yang kita sembah, tapi juga apa? Memerdekakan kita. Memerdekakan dari apa? Dari dosa. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya, sepanjang minggu kita memikirkan hal-hal duniawi. Hari Sabat kita khususkan hanya untuk berhubungan dengan Tuhan secara intim. Walaupun bukan berarti seminggu sebelumnya kita tidak berhubungan secara intim. Ya. Kalau Ellen G. White tulis dalam bukunya dikatakan bahwa seharusnya setiap hari sebelum hari Sabat adalah hari persiapan kita untuk hari Sabat. Artinya bukan kita hari Sabat masuk dalam hari suci, hari Sabat secara buru-buru, tapi kita harus mempersiapkan dengan baik ya. Memerdekakan kamu. Nah, kalau kita boleh singkatkan adalah pembenaran atau dalam konsep bahasa Inggrisnya atau ya justification, pembenaran adalah apa yang Tuhan lakukan untuk Anda, untuk kita, manusia berdosa. Tapi apa? Penyucian atau sanctification adalah apa yang Tuhan lakukan di dalam Anda. Nah, kita tidak bisa menyucikan Sabat secara sepenuhnya, karena kita berdosa, saudara-saudara. Tuhanlah yang menyucikan Sabat. Tuhan membenarkan kita akibat dosa-dosa kita, kalau kita minta ampun. Tapi kita tidak bisa disucikan Tuhan kalau kita tidak mau untuk disucikan. Apalagi kita berharap kita bisa menyucikan diri kita sendiri dengan berhari Sabat. Nah, tidak bisa. Ya, pembenaran dan penyucian semuanya berasal dari Tuhan. Pembenaran Tuhan lakukan untuk kita supaya dosa kita tidak diingatnya lagi. Ya, walaupun kita berdosa, Tuhan benarkan. Dan itu adalah kasih karunia Tuhan. Tapi penyucian apa? Apa yang Tuhan lakukan di dalam kita, di dalam hati kita. Tuhan ubah karakter kita supaya sama dengan karakternya. Gimana bisanya kita sama dengan karakternya kalau kita menuruti Sabat tidak secara benar? Karena Sabat adalah cerminan dari karakter Tuhan. Nah, ya, luar biasa sekali pelajaran kita. Selanjutnya, ya, mengingat hari Sabat. Saudara-saudara sekalian. Nah, ini unik ya. Ini pelajaran kita di sini agak sedikit unik nih. Pelajaran kita di hari Kamis ya, mengingat hari Sabat. Kalau kita ditanya, wah, hari Sabat itu kan bagian dari 10 hukum Tuhan. Di mana? Hal pertama sekali yang kita akan bilang adalah apa? Kalau kita dari kecil ya, ingat ya, Keluaran 20 itu adalah 10 hukum Tuhan. Kalau kita ingat hukum keempat dari ayat yang ke-8 ya, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat, dikatakan. Lalu dijelaskan kenapa kita harus menguduskan hari Sabat. Dijelaskan ayat 11 ya, ini kan kalimat atau frase sebab akibat ya, ada akibat, ada sebabnya. Akibatnya ingatkanlah dan kuduskanlah hari Sabat. Kenapa? Sebabnya ayat 11 dijelaskan. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan saudara bisa baca selanjutnya. Ya, artinya apa? Sabat sebagai pengingat kita bahwa Tuhan adalah pencipta. Ya, ini unik. Lalu saudara-saudara sekalian, apakah 10 hukum Tuhan itu hanya ada di Keluaran 20? Oh tidak, ada juga di kitab Ulangan. Ya, Deuteronomi, Ulangan. Pasal yang ke-5. Ya. Ayat 12 dikatakan, tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Saudara-saudara. Sebabnya apa? Itu kan akibatnya. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Sebabnya apa? Di ayat 15. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu. Nah, ini unik ini. Ini unik ya. Di Keluaran 20, Tuhan bilang, kenapa kita harus menguduskan hari Sabat? Ingat ya,
dan menyucikan hari Sabat. Kenapa? Karena saya pencipta, kata Tuhan. Tapi di Ulangan 5 Tuhan bilang, kamu harus ingat hari Sabat. Kenapa? Karena aku ini yang bawa kamu keluar dari Mesir. Perbedaannya di mana? Ya, Keluaran 20 mengatakan, di Ulangan 5 dikatakan bahwa ada sebab yang Tuhan konsepnya berbeda dengan yang di Keluaran 20. Engkau pun dahulu budak di tanah Mesir dan engkau dibawa keluar. Artinya apa? Sabat ini membawa kita keluar dari kebiasaan dosa kita. Ya, bukan hanya kita mengakui bahwa Tuhan sebagai pencipta kita, pemegang otoritas, tapi apa? Dengan mengingat hari Sabat, kita ini dibawa sebenarnya, kita dibantu untuk keluar dari tabiat kita yang berdosa. Karena itulah di Ulangan 5 Tuhan dikatakan bahwa kenapa kamu harus ingat dan kuduskan hari Sabat? Karena saya ini sudah membawa kamu keluar dari kebiasaan burukmu di Mesir. Nah, kalau dalam bahasa sehari-harinya ya. Nah, lalu kita bertanya, wah, apakah mengingat berarti kita cuma ingat dong? Ya, ingat hari Sabat. Hari Sabat, Jumat sore persiapan sudah masuk hari Sabat. Hari Sabat, ya terus kita ya ke gereja, kelas kemajuan. Mengingat ini maksudnya apa sih? Apakah kita hanya ingat saja? Kita lihat ya referensi mengingat di Alkitab. Kalau kita ingat saudara-saudara sekalian, Tuhan mengingat Nuh ya. Tuhan mengingat Nuh ketika dia dalam bahtera pada saat hujan itu. Apakah artinya Tuhan itu lupa? Maksudnya Tuhan datangkan hujan, air bah, lalu Tuhan lupa. Ada Nuh. Oh iya, baru dia tiba-tiba ingat. Oh iya, saya ini ada taruh ini 8 orang di bahtera ini. Apakah itu maksudnya Tuhan mengingat Nuh? Ya? Atau kejadian lain misalnya, Tuhan bilang ke Musa, aku mengingat anak-anakku, mengingat umatku yang ada disiksa di Mesir misalnya. Ya? Apakah artinya Tuhan lupa? Oh iya, saya itu punya umat loh di Mesir. Ya? Apakah arti mengingat seperti itu ya? Karena kita bahas di pelajaran kita hari Kamis, mengingat hari Sabat. Maksudnya sekedar seperti itu. Saudara-saudara sekalian, mengingat bukan hanya berada di sektor intelektual, bukan hanya berada di pengakuan secara intelektual. Oh iya, hari Sabat tuh ya hari Sabtu, dari Jumat sore sampai Sabtu sore, iya. Tapi apa? Mengingat itu adalah sebuah action, sebuah aksi, ada sesuatu yang dilakukan. Sama seperti Tuhan. Tuhan mengingat Nuh, Tuhan menjaga Nuh, ada aksinya. Tuhan mengingat bangsa Israel, Tuhan mengirim Musa membawa bangsa Israel keluar. Bukan hanya ingat-ingat aja, tapi ada sesuatu yang dilakukan. Nah, lalu kita bertanya, bagaimana dengan lupa kalau begitu? Kan lawan kata mengingat, lupa ya, atau tidak mengingat. Ya, contohnya, misalnya di Yesaya 43, ayat 25, dikatakan, Tuhan atau aku dalam hal ini, aku tidak mengingat dosa-dosamu lagi. Ya, aku tidak mengingat-ingat dosamu. Nah, itu. Apakah artinya tidak mengingat itu apa maksudnya? Apakah Tuhan melakukan aksi? Iya. Artinya apa? Tuhan melakukan sebuah aksi dengan apa? Menghapus dosa kita. Menghapus dosa kita, saudara-saudara sekalian. Ya. Artinya kita tidak dihukum karena dosa kita. Tuhan lupakan dosa kita. Tuhan hapus dosa kita. Ya. Jadi kesimpulannya, mengingat hari Sabat itu bukanlah sekedar mengingat dan berhenti aja. Seperti bagaimananya kita lakukan. Tapi apa? Dedikasi kita seluruh hidup kita untuk hari Sabat itu. Artinya apa? Kita secara serius menanggapi kesucian hari Sabat. Karena Tuhan juga secara serius ketika bilang mengingat, Tuhan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Apakah itu dia melepaskan bangsa Israel, dan saya yakin melepaskan kita juga dalam permasalahan kita sehari-hari. Tuhan ingat kita. Ataupun Tuhan melupakan dosa-dosa kita. Tuhan melakukan sebuah aksi dengan menghapus dosa-dosa kita. Ya. Jadi mengingat hari Sabat itu bukan cuma sekedar ingat dan kita lakukan, tapi apa? Kita harus hidupkan itu. Lakukan dengan sepenuh hati, dengan kepercayaan. Dengan iman bahwa walaupun saya melakukan ini tidak membawa saya ke keselamatan, tapi apa? Hanya iman, percaya pada Yesus yang membawa saya. Luar biasa sekali pelajaran kita ya. Sebagai kesimpulan, saudara-saudara sekalian, ya. Kesimpulan terakhir. Nah, Sabat dan perannya pada akhir zaman ya. Mungkin ini tidak terlalu dibahas di pelajaran kita, tapi saya akan menutup pelajaran kita, ringkasan pelajaran minggu ini dengan ini.
Sabat dan perannya pada akhir zaman. Ya, kita sebagai orang Advent, kita belajar nubuatan, harusnya kita tahu tentang hal ini. Ya, saya akan membawa dari perspektif yang berbeda. Saya tidak akan bahas dari negara-negara, tidak. Pakai logika sederhana aja. Ya, kita tahu bahwa hukum itu mencerminkan karakter. Saudara-saudara mungkin ada yang menyadari ini atau yang tidak menyadari. Ya, ini unik sekali. Dari 10 hukum, saudara-saudara, 9 diantaranya itu berhubungan dengan logika. Dengan logika maksudnya apa? Kita bisa nalar, kita bisa pikir kenapa itu harus dilakukan. Contohnya, jangan membunuh, ya, jangan mencuri. Kenapa jangan membunuh? Ya Tuhan adalah Tuhan atas kehidupan. Kita membunuh berarti kita mengambil kehidupan. Jangan mencuri, kita bisa nalar. Ada pesan moralnya. Bahkan orang Kristen pun tahu bahwa jangan mencuri, ya. Hormati ayah dan ibumu, semua orang tahu. Ya. Saudara-saudara sekalian, hanya ada satu hukum yang tidak memakai logika. Apa itu? Tanda perjanjian itu. Hukum keempat berhubungan dengan otoritas Tuhan. Ya, gak bisa pakai logika, saudara-saudara. Kenapa? Ya, kita bisa saja bertanya, kenapa tidak hari lain, Tuhan? Kenapa harus hari Sabtu? Kenapa nggak hari Minggu, hari Rabu? Kenapa? Ya, kita tidak bisa melakukan hal yang sama dengan hukum yang lain. Contohnya, hormati ayah dan ibumu, atau jangan berzina. Kita nggak bisa bertanya seperti ini. Kenapa jangan berzina, Tuhan? Ya kan? Kan itu perempuan, saya laki-laki, saya berhak dong. Nah, ada nalarnya. Tapi kalau hari Sabat, ingat dan kuduskan hari Sabat. Coba dinalar dengan kacamata dunia, tidak akan nyambung, saudara-saudara. Kenapa? Karena hukum keempat berhubungan dengan apa? Otoritas Tuhan. Kita mengakui, kita tidak perlu tanya kenapa itu hari Sabtu, kenapa tidak hari Senin. Karena hukum itu berhubungan dengan Tuhan, dengan otoritas, dengan hak Tuhan sebagai seorang pencipta. Ya, karena itu kita belajar bahwa hari Sabat pada akhirnya adalah sebuah ujian kesetiaan dan adalah sebuah ujian penyembahan, di mana orang tidak bertanya kenapa saya harus melakukan ini, karena dia yakin dan dia percaya bahwa saya melakukan ini karena Tuhan sudah berbuat yang lebih besar untuk saya. Dan ini adalah hukumnya dan tanda perjanjiannya melambangkan karakter Tuhan. Luar biasa sekali pelajaran kita. Tanda perjanjian. Walaupun kita sebagai manusia yang lemah, tapi kita percaya bahwa Tuhan memberkati kita dan Tuhan menyanggupkan kita. Walaupun kita sebenarnya tidak sanggup untuk berjalan bersama Dia, menikmati hari Sabat setiap minggunya sampai nanti kita bertemu dengan Dia. Baik, mari kita tutup bersama-sama dengan doa, saudara-saudara. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu. Kami sudah belajar tentang sekolah Sabat kami, pelajaran yang ke-9, tanda perjanjian. Bapa, Engkau berkati kami manusia yang lemah, supaya kami boleh mengerti Tuhan, Sabat-Mu ini. Dan kami boleh menanggapinya secara serius. Seperti Engkau mengingat kami Tuhan, biji mata-Mu yang tidak berharga ini Tuhan. Tolong Tuhan, Engkau ampuni segala dosa kami yang merendahkan makna Sabat selama ini Tuhan. Dan Engkau sucikan, Engkau perbaharui hati kami. Engkau tarik kami keluar dari Babylon, dari Mesir kami, supaya kami boleh mengerti bahwa Engkau adalah Tuhan dan pencipta alam semesta. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.